Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Dalam video kali ini Ute mau memotivasi untuk kalian yang masih ragu untuk menjalankan operasi ptosis teman-teman. Kenapa? Karena Ute melihat banyak perubahan banget yang dialami oleh Pak Kaji pasca operasi ptosis gitu. Kenapa sih kalian nggak perlu ragu untuk operasi ptosis? Pertama, operasi ptosis yang dijalankan oleh Pak Kaji itu termasuk operasi kecil ya teman-teman. Maksudnya bukan operasi yang besar yang memerlukan waktu berjam-jam gitu kan. Terus rasa sakitnya juga kata Pak Kaji sih masih bisa ditahan dan memang dibius lokal juga teman-teman. Jadi kayak luka jahitan yang sobek nih, kayak luka yang sobek gitu di pelipis gitu di kelopak mata kita, terus dijahit. Nah, kalau misalkan secara awamnya sesimpel itu gitu teman-teman. Jadi kayak misalkan kita luka nih, seret gitu. Nah, sama dokternya tuh dijahit kayak gitu. Hampir serupa seperti itu. Jadi kalian jangan takut untuk operasi ptosis ya teman-teman. Memang pas awalnya itu kita kan melihat prosedur operasi ptosis yang ada di YouTube tuh gitu kan, ngeri banget gitu kan, disayat segala macam gitu kan. Nah, tapi tenang aja, itu dibius lokal kok teman-teman. Jadi rasa sakitnya itu dikurangi dengan bius tersebut gitu. Meskipun pas di akhir-akhir kata Pak Haji memang perih gitu. Tapi ya perih aja gitu, bukan yang sampai meriang segala macam, enggak kok teman-teman gitu. Dan kita juga dikasih obat anti nyeri pasca operasi itu, dikasih salep takutnya infeksi segala macam kayak gitu teman-teman. Jadi jangan takut ya kalau misalkan yang ada di video itu mungkin memang benar ya seperti itu prosedurnya, tapi sekali lagi operasinya juga pakai bius kok teman-teman. Jadi insya Allah rasa sakitnya sedikit berkurang kayak gitu. Nah, lanjut untuk yang masalah biaya juga jangan sampai membuat kalian ragu untuk operasi ptosis ya teman-teman, karena benar-benar di cover oleh BPJS Kesehatan kalau kalian ptosisnya itu memang harus segera dioperasi gitu, karena ada ada kategori ptosis yang tidak bisa di cover oleh BPJS Kesehatan teman-teman. Kebetulan Pak Kaji itu ptosisnya bawaan dari lahir dan termasuk kategori sedang. Jadi memang harus dioperasi karena sudah mulai mengganggu penglihatan Pak Kaji gitu. Nah, untuk itu kalian langsung aja tanyakan ke dokternya teman-teman yang ada di klinik pertama dulu, kemudian lanjut ke dokter spesialisnya. Apakah memang ptosis saya itu memang perlu untuk operasi atau tidak gitu ya teman-teman. Jadi jangan ragu lah gitu, jangan takut untuk melangkah. Waktu itu malah kita minim informasi banget ya, kita ngelihat di YouTube juga tidak banyak yang share pengalaman operasi ptosisnya gitu. Jadi kita bingung, terus ya udahlah kita coba aja dulu gitu. Nah, setelah kita mengalami dan menjalankan operasi ptosis tersebut, akhirnya kita buat video ini supaya meyakinkan kalian untuk jangan ragu gitu untuk menjalankan operasi ptosis teman-teman. Kita pengen juga teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan Pak Haji itu merasakan hal yang sama gitu. Kebahagiaan setelah operasi ptosis itu gimana gitu. Jadi dari yang awalnya kurang percaya diri, kemudian sekarang kan Pak Haji udah keangkat gitu ya kelopak matanya, terus penglihatannya juga udah mulai enak ya, udah mulai adaptasi untuk tanpa pakai kacamata. Yang sebelumnya itu selalu pakai kacamata teman-teman, karena salah satunya buat menutup kekurangannya juga dan untuk membantu penglihatannya juga gitu. Nah, sekarang itu Pak Haji bener-bener tanpa kacamata teman-teman, paling ya pas perlu aja gitu pakai kacamatanya itu. Lalu berikutnya, kenapa kalian tidak perlu ragu untuk operasi ptosis itu? Karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dibandingkan dengan efek samping yang ditimbulkan ya teman-teman gitu. Jadi manfaatnya itu banyak banget, yaitu memperbaiki gangguan penglihatan gitu kan. Pak Haji agak buram, katanya buram, terus cepet ngantuk, cepet lelah, sulit fokus gitu kan matanya. Terus habis itu silindernya nambah terus. Nah, pas setelah operasi gitu kan itu matanya itu diangkat ya teman-teman, dilipat sedikit gitu untuk membuat lipatan mata. Akhirnya
si kelopak matanya itu tidak menutupi pupil matanya lagi, otomatis persentase cahaya yang masuk ke matanya juga bertambah gitu dibandingkan pas sebelum operasi. Kalau sebelum operasi kan turun dan menutupi sebagian pupil matanya gitu, otomatis itu bisa mengganggu penglihatan. Nah, apalagi kalau misalkan kalian yang punya saudara yang masih kecil, mungkin lebih baik sih memang sedini mungkin, karena itu kan di masa pertumbuhan dan perkembangan gitu kan, belum lagi dibully, terus belum lagi jadinya kan kemampuan untuk melihat juga berkurang gitu, otomatis dia ketika mau belajar sesuatu juga agak terhambat gitu. Nah, di kasusnya Pak Haji kan memang kita kurang tahu ya zaman dulu gitu kan, ini bisa dioperasi atau enggak gitu kan. Jadi Pak Haji termasuk yang ya sedikit terlambat gitu, udah 29 tahun sudah melewati pembulian segala macam, akhirnya kita memutuskan operasi gitu, dan alhamdulillah banyak manfaat dibandingkan efek sampingnya. Nah, terus kenapa kita nggak boleh ragu lagi meskipun ada efek samping dari operasi ptosis? Karena efek sampingnya itu termasuk efek samping yang bisa kita toleransi gitu. Misalkan efeknya itu salah satunya adalah mata kering. Nah, mata kering itu karena si matanya itu pas awal-awal operasi itu memang tidak terlalu menutup sempurna. Maksudnya bukan berarti kita benar-benar melek, nggak bisa tidur, enggak. Itu paling cuma 1-2 mili teman-teman. Nah, di situ menyebabkan si mata kita itu jadi cepat kering. Tapi kita juga tetap dikasih obat buat tetes mata yang buat melembabkan gitu, melembabkan mata. Nah, untuk sekarang Pak Haji itu benar-benar kelopak matanya itu hampir menutup sempurna teman-teman. Jadi efek samping mata kering itu sudah tidak dirasakan sama Pak Haji ya, insya Allah jadinya kayak mata normal aja kayak gitu teman-teman. Selanjutnya kenapa kita jangan ragu, karena dengan operasi ptosis ini Pak Haji semakin lebih percaya diri gitu dengan dirinya sendiri. Ketika bersosialisasi juga dia sangat percaya diri gitu sekarang gitu, bisa menatap lawan bicaranya itu dengan baik, dengan santai gitu kan, tanpa harus minder kayak gitu seperti sebelum operasi teman-teman. Nah, kenapa video ini kita buat? Karena cuma ingin memotivasi kalian gitu, jangan sampai ragu untuk melakukan langkah ini teman-teman kayak gitu. Terus banyak juga yang bilang katanya bisa kok dengan terapi ABCD gitu. Nah, kalau kata dokter itu sebetulnya jalan terbaik saat ini adalah operasi teman-teman, karena terapi-terapi tersebut mungkin hanya bisa dilakukan untuk ptosis yang memang kategorinya masih ringan gitu. Itu pun Ute kurang tahu ya apakah berhasil atau enggak, atau hanya semu gitu kan, hanya sesaat atau gimana. Tapi kadang juga mungkin itu tergantung penyebabnya juga ya teman-teman, karena setiap ptosis itu penyebabnya macam-macam, jadi memang harus dikonsultasikan ke dokternya gitu. Kalau emang perlu operasi ya operasi aja gitu, terlebih untuk kasus-kasus yang sudah berat banget ya teman-teman, misalkan benar-benar hampir menutupi seluruh pupil mata gitu. Ada juga yang ada juga Ute pernah baca gitu kan testimoni yang pernah melakukan operasi ptosis, untuk kasusnya itu benar-benar berat katanya. Jadi setelah operasi ptosis ya jadi bisa melihat dengan enak gitu kan, karena kan kebuka dan cahaya yang masuk sempurna juga gitu. Jadi akhirnya matanya itu bisa digunakan untuk melihat dengan jelas tanpa harus buram, tanpa harus menengadahkan. Kan katanya kalau yang ptosis itu gini ya, kalau misalkan ngelihat itu karena supaya pupilnya itu mendapatkan cahaya lebih banyak gitu. Kayak gitu teman-teman. So, untuk kalian yang punya ptosis sama dengan kayak Pak Haji, kalian gak perlu ragu lagi ya teman-teman. Untuk misalkan keluarganya masih ragu, kalian bisa kasih video ini supaya mendapatkan pencerahan mungkin ya, bahwa kalian itu memang perlu untuk operasi ptosis. Jadi untuk memperbaiki kelainan yang kalian derita gitu kan, karena yang merasakan kan kalian. Jadi kalian harus bisa menyampaikan pada keluarga kalian bahwa kalian itu memang
apa ya, boleh dibilang tersiksa gitu kan, jadi mengalami berbagai hal yang kurang mengenakan gitu karena adanya petosisi ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.